Oke semuanya, kembali lagi dengan saya di channel saya, Electronic Production Channel. Kali ini saya akan menegaskan atau memperjelas ulang lagi terkait video sebelumnya, yaitu pemasangan sebuah sound card ini ke sebuah amplifier ini. Nah, untuk spesifikasi jelasnya di video sebelumnya sudah, cuman di video ini saya akan memperjelas teknis-teknis cara penyambungannya dari soundcard V8 ke power amplifier ini, serta mengetes ulang kembali. Nah, di belakang ini terdapat colokan-colokan amplifier. Ini untuk input aux atau line in. Ini untuk output ke speaker. Ini untuk colokan dari sumber listrik atau colokan dari sumber listrik rumah kita. Nah, untuk cara pemasangan sound card ini ke amplifier ini, sahabat bisa mencolokkan dan hanya memerlukan sebuah jack RCA seperti ini. Jack RCA seperti ini. Ini dipasangkan ke input amplifier ini. Ini kebetulan stereo jadi 2. Ini dipasangkan ke earphone atau headset. Earphone atau headset sama aja, ini output. Ini merupakan output sinyal audio. Jadi saya akan memasangkan ke earphone speaker outputnya. Nah, ini output ini lalu dipasangkan ke sini. Lalu tak lupa juga untuk memasang output dari amplifier ke speaker di sini. Ini berhubung saya menggunakan speaker hanya satu, jadi yang dipasang ke amplifier cuma satu. Selanjutnya, saya memasang sebuah kabel ke sumber listrik dari power amplifier ini. Lalu ini dipasangkan ke sini. Nah, selanjutnya tinggal menyalakan. Lalu saya tinggal menyalakan sebuah power amplifier ini, Bluetooth mode, dan mode ini dirubah ke aux. FM mode, AUX mode. Nah, sudah ke mode aux. Lalu kita menyalakan sebuah soundcardnya. Jika soundcard ini menyala, maka baterai di dalam soundcard ini ada. Kalau misalkan soundcard ini gak nyala, berarti baterainya terjadi shock atau low, maka harus di charge sambil di charge. Nah,
sound card sudah menyala, amplifier sudah menyala, tinggal mencoba sinyal input dari mic mic input yang tersedia di sini, dari colokan mic input yang tersedia ini, yaitu mic condenser sama mic dynamic. Nah, di sini saya akan menggunakan atau mengetes menggunakan mic condenser ini ke sebuah sound card ini dengan cara memasang ini ke port ini, port mic condenser yang terdapat. Nah, mic condenser yang terdapat di sound card. Jadi ini tinggal pasang. Nih, ini buat mic yang hitam, mic condenser. Nah, lalu setelah itu kita putar knob ini sedikit saja, asal bisa terdengar. Ini juga diputar. Cek. Nah, suara bisa terdengar atau bisa keluar melalui speaker. Berarti mic condenser tersambung dengan sound card, dan sound card ini tersambung dengan amplifier ini. Nah, sahabat juga bisa menentukan efek-efek yang sudah tersedia di sound card ini. Yang pertama, saya menggunakan efek shockwave. Nah, ini efek suara yang dikeluarkan ketika sahabat menekan efek shockwave. Dan juga bisa menentukan atau memutar knob echo sesuai kebutuhan. Cek 1. Nah, suara echo pun bisa keluar dengan bersih. Lalu saya juga akan mengklik efek selanjutnya, MC. Nah, ini efek suara yang dikeluarkan ketika saya menekan efek MC. Nah, untuk cara memutar atau cara mengatur volumenya, jadi yang pertama ini putar dulu sedikit, ini putar sampai maksimal, lalu sambil dites. Lalu gak lupa juga memutar knob monitor. Ala kadarnya bisa diatur-atur, bisa diseimbangkan agar tidak terjadi feedback yang monitor ini. Ini bisa diatur. Lalu efek suara bass dan treble-nya juga diatur sedemikian rupa sesuai selera masing-masing. Lalu saya juga mencoba mengetes sebuah mic dynamic standar ini ke mic condenser serta membandingkan dengan kualitas suara yang tersedia di colokan micnya di tune control standar bawaan ampli ini. Yang pertama saya akan mencoba di sebuah sound card terlebih dahulu, bagaimana kualitas suaranya. Nah, ini kualitas suara standar tanpa efek, dan echo sudah diputar ke maksimal. Begini kualitasnya. Dan jika sahabat YouTube
merasa kurang dengan kekerasan suaranya, boleh memutar knob monitor. Nah, usahakan pemutaran volume monitor sama mic harus seimbang agar tidak terjadi feedback. Cuman saran saya volume mic maksimal saja. Jadi sahabat bisa mengatur volume yang ada di amplifier ini dan monitor yang ada di sini agar bisa terasa feeling ketika volume sampai mana akan terjadi feedbacknya. Lalu saya akan mencoba efek shockwave. Nah, untuk efek ini dengan kondisi volume echo maksimal, kualitas vokalnya sedikit keluar. Tetap yang lebih dominasi atau lebih dominan yaitu suara bassnya. Kita putar echo ke minimal. Nah, untuk kualitas suara ketika echo diputar ke minimal seperti ini. Cek 1, cek. Lalu saya juga akan mencoba ke efek MC. Nah, efek MC begini kualitasnya. Yang lebih mendominan adalah suara frekuensi rendah atau lebih ke ngebass. Ketika saya juga akan mencoba memutar knob echo ke maksimal. Nah, ini kualitas atau hasil suara efek dari MC. Saya akan mencoba juga mengatur potensio ini. Cek 1, cek 1. Nah, ketika suara bass di min, jadi suara bass tidak atau berkurang. Ketika suara treble di maksimal, maka suara treble keluar atau suara treble ke middle keluar. Untuk bass juga begitu. Nah, ini merupakan efek dari mic dynamic dipasang ke sound card. Bagaimana perbandingannya dengan mic dynamic dipasang ke tune control standar bawaan amplifier? Nah, kita colokkan di sini. Cek. Nah, ini mic dipasang ke tune control bawaan sebuah amplifier. Cek 1 2 3 cek. Ini tanpa efek karena tidak ada fitur-fitur efek. Lalu saya akan mencoba memutar sebuah echo. Cek 1 2 cek. Nah, sahabat bisa menilai mana yang lebih bagus dicolokkan melalui soundcard atau langsung ke tune control jika menggunakan mic dynamic. Cek 1 2 3 cek. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan mencoba memasang sebuah music input dari sound card ini. Apakah bisa berjalan normal atau tidak? Nah, untuk memasang sebuah music input, saya menggunakan kabel seperti ini. Ini buat ke handphonenya, ini buat ke sound cardnya. Saya di sini menggunakan atau memasang ke accompany instrumen. Sebetulnya untuk lab 1, lab 2, accompany instrumen bisa mengirim sinyal musik ke sound card dari handphone. Yang membedakan kalau lab 1 sama lab 2 bisa direkam langsung, kita bernyanyi melalui mic ini dan direkam ke sebuah
handphone ini. Jadi bisa direkam kalau melalui live 1 dengan live 2. Tetapi kalau menggunakan accompany instrument sepertinya tidak bisa direkam oleh ini. Ini pengalaman saya menggunakan sebuah soundcard untuk rekaman menggunakan handphone sini. Jadi saya di sini akan memasang ke sebuah accompany instrument terlebih dahulu. Kalau charging ini bisa digunakan USB sound card ke PC atau ke komputer. Bisa juga untuk hanya sekedar mengecas isi baterai sound card ini. Jadi sekarang saya akan memasang ke accompany instrument terlebih dahulu sebelum ke live 1 atau live 2 sama aja. Nah, saya akan memasang ke accompany instrument ini. Lalu dari accompany instrument ini, untuk output sinyal audionya saya menggunakan HP. Saya menggunakan HP ini untuk mencoba sinyal musik dari sini ke sini apakah muncul di amplifier. Nah, kita atur terlebih dahulu volume monitornya sama volume musiknya. Nah, volume musik ini untuk mengatur musik dari accompany instrument. Oke, langsung saja kita play. Ini menggunakan no copyright song. Sebentar, agar tidak terkena copyright. Sebentar, ada iklan terlebih dahulu. Nah, kita play. Nah, kita putar sedikit di sini. Kita putar monitor. Kita putar musik. Apakah muncul atau tidak? Sebentar, ulangi lagi. Kita akan mengapply music input dari HP terlebih dahulu. Di play dulu, lalu ini putar knob volume sedikit, lalu monitor juga diputar sedikit, musik agak sedikit penuh atau ke maksimalin aja. Nah, mulai keluar musiknya. Kita putar monitornya. Nah, suara musik bisa muncul ke amplifier ini melalui soundcard ini dari handphone. Jadi handphone disambungkan ke soundcard, ke accompany instrument yang tadi dijelaskan. Lalu ini dikirimkan lagi sinyal suaranya ke amplifier. Nah, jadi bisa muncul. Nah, bisa untuk volumenya bisa menggunakan monitor ini atau musik ini bisa. Monitor ini biasanya disebut atau master lah. Nah, di sini juga bisa diatur. Untuk urusan bass bisa juga diatur dari sini. Untuk bass dan treble bisa diatur di sini.
Untuk accompany instrumen, untuk mengirim musik, bass dan tribanya sepertinya tidak bisa diatur oleh ini. Nah, jadi terbuktikan bisa mengirim sinyal suara dari HP ke soundcard ini, lalu dikirim lagi ke sini, bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan colokan dari lab 1 dan lab 2 yang sini. Sebetulnya mah lab 1 sama lab 2 itu sama, jadi saya akan menggunakan atau mencoba salah satunya saja. Saya menggunakan lab 1 terlebih dahulu. Saya akan ngeplay lagi music inputnya dari HP. Nah untuk dari live 1 atau live 2, fungsi monitor sama fungsi music ini tidak berfungsi untuk output suara ke amplifier ini atau ke speaker ini. Ini musik sama monitor ini berfungsi jika kita mengirim sinyal suara dari handphone melalui accompany instrumen yang tadi saya coba. Tapi untuk lab 1 sama lab 2 yang ini bisa dipakai untuk rekaman atau ketika sahabat itu karaokean melalui soundcard ini menggunakan instrumen dari lab 1 sama lab 2 bisa direkam dan disimpan ke HP ini. Untuk yang jelasnya saya juga pernah menjelaskan di video sebelumnya, nanti linknya saya cantumkan cara merekam ketika kita karaokean oleh HP atau komputer. Oke. Nah, jadi pada intinya adalah soundcard ini ketika dipasangkan ke sebuah amplifier mempunyai peran sama dengan mixer sound system yang biasanya sahabat YouTube pakai untuk karaokean. Namun halnya ini berbentuk soundcard yang bisa dideteksi oleh HP dan dideteksi oleh sebuah komputer. Seperti itu. Oke. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua agar bisa bermanfaat dan channel ini bisa maju sehingga saya bisa sharing kepada sahabat YouTube semua terkait elektro sound system dan lain-lain. Oke, terima kasih.